Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu ingin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Kami terdiri dari saya Alam Mudawam, kemudian Latif Rezi, dan juga Ardika Rozak. Kami membahas tentang definisi dan urgensi teori penerjemahan. Kemudian masuk ke pembahasan. Ada 5 definisi penerjemahan menurut para ahli. Yang pertama ada menurut dari J.C. Cartford. Menurutnya, penerjemahan adalah pengalihan teks dari bahasa sumber ke teks yang sesuai dalam bahasa sasaran. Yang kedua ada menurut Hosni Mustafa El-Dali, yakni transformasi teks yang awalnya menjadi satu bahasa ke dalam teks yang setara dalam bahasa yang berbeda, sedapat mungkin mempertahankan isi dari pesan dan fitur formal dan peran fungsional dari teks asli. Oke. Eh, yang ketiga, menurut C.F. Farmer, peran penerjemah sangatlah penting bagi suatu penerjemahan. Penerjemah yang dirasa ahli dalam melakukan penerjemahan haruslah bertanggung jawab akan tugas yang diberikan dan memastikan penerjemahan dilakukan dengan baik, bahkan ketika aspek seperti tata letak dan format ditetapkan. Dan untuk yang keempat, yaitu dari Newmark, penerjemahan adalah mengungkapkan makna sebuah teks ke dalam bahasa sasaran sama persis dengan apa yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Dan yang terakhir, dari North, bahwa terjemahan pada dasarnya adalah kegiatan mengubah bentuk bahasa. Dalam hal ini adalah perubahan struktur pada suatu bahasa atau BSU ke bahasa lainnya. Baik, selanjutnya menurut kami definisi yang memiliki keterkaitan dalam mendefinisikan penerjemahan ini ialah definisi yang diutarakan oleh J.C. Catford, Hosni Mustafa El-Dali, dan Newmark. Karena dari ketiga para ahli yang telah menyampaikan pendapatnya, saling menyinggung perubahan bahasa dari bahasa sumber uh, bentar dari bahasa sumber itu akan sesuai maknanya yang bisa kami sebut sepadan ke bahasa sasaran. Sedangkan menurut C.F. Farmer dan North ini sendiri, intinya sebenarnya sama dengan para ahli yang lainnya. Akan tetapi dari apa yang didefinisikan olehnya itu lebih menjurus peran dari penerjemahan itu sendiri. Dan juga para ahli ini mementingkan perubahan struktur kata dan perubahan tata letak. Sintesisnya, maka dari itu kelompok kita mensintesiskan berdasarkan gagasan para ahli tersebut. Dapat dipahami bahwa terjemahan merupakan upaya memindahkan makna yang berupa gagasan, pesan, atau informasi dari BSU ke BSA dengan mengubah bentuk BSU ke bentuk BSA pula. Akan tetapi, peran terjemahan itu sendiri harus memberikan pertanggungjawaban dari apa yang sudah terbentuk atau apa yang sudah berubah ke bahasa sasarannya. Lalu, uh, 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 kenapa uh,
penerjemahan itu penting? Karena penerjemahan berperan sangat penting dalam mentransfer pengetahuan di antaranya budaya, bahasa, dan bangsa yang berbeda. Sebagai kegiatan untuk memindahkan pesan atau maksud tujuan yang terkandung dalam suatu bahasa ke bahasa yang lainnya secara tepat dan juga wajar. Pekerjaan penerjemahan menjadi kompleks. Berbagai pendekatan dicetuskan untuk memahami proses penerjemahan. Di antaranya adalah teori ideologi penerjemahan. Tentang ideologi penerjemahan dan bagaimana pentingnya teori ini untuk meningkatkan kesadaran penerjemahan, untuk meningkatkan proses penerjemahan diantaranya ideologi penerjemahan. Tentang ideologi penerjemahan dan bagaimana pentingnya teori ini untuk meningkatkan kesadaran penerjemahan tentang dampak pilihan mereka tentang hasil penerjemahan. Baik, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.